يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membacakan kitab Sulam Taufik, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Sulam Taufik dan juga penulis syarah dari kitab Mirqat Su'ud At-Tasdiq, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang memberikan syarah terhadap kitab Sulam Taufik ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu keduanya. Dan juga mari kita bacakan surat Al-Fatihah ini untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu yang pada bulan ini masuk haulnya. Kita doakan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan juga menjadi amal jariah untuk beliau. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah
wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'anillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita terakhir membacakan kitab Sulam Taufik halaman 27 ya. Nah, terakhir itu halaman 27 saat kita bersama-sama dengan para wali santri yang mengirimkan santrinya untuk satu malam bermalam di pesantren. Mari kita lanjutkan pada halaman 28. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Fasal yang berikut ini akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, baik batal secara syariat maupun secara hakiki, secara hakikat, baik batal fikhiyahnya maupun batal secara pahalanya. Ini yang dibahas oleh Sulam Taufik ya. Wa tabtulu, dan batal apa as-sholatu sholat bil kalami, dengan sebab bercakap-cakap, bil kalam. Kalam itu ya sesuatu yang memberikan faham. Kalau di dalam bahasa Arab kan, di dalam jurmiyah misalnya yang namanya kalam itu kan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i gitu. Kalam itu satu rangkaian kalimat dari huruf hijaiyah, dari huruf alfabet, berarti kalau Latin begitu, yang dirangkai kemudian yang memberikan faidah ya, kalam namanya. Sholat itu batal kalau kita berkata-kata. La bil isyarah, kalau dengan isyarat tidak batal. Isyarat yang tidak berlebihan ya. Nah, la bil isyarah kata Syekh Nawawi. Batal itu kalau kita bercakap-cakap, berkata-kata. Dan sengaja sudah tahu bahwa kalau mengatakan sesuatu ketika sholat itu haram, membatalkan sholat, lalu ia lakukan juga, itu batal. Walau biharfaini, meskipun hanya dengan 2 huruf, itu batal sholatnya tuh. Kalau 2 huruf bahasa Indonesia apa? Misalnya. Iya kan? Gitu. Oke. Nah, kan 2 huruf juga kan? O dan ke kan? Ka gitu ya. Oke. Nah, yuk. Atau 3 huruf. Kui. Wah, yuk jadi kui. Anak sekarang mah ya. Batal. Walau biharfaini, walaupun hanya dengan 2 huruf. Wa illa yufhama, 2 huruf meskipun tidak dipahami itu batal. Itu mungkin bukan kalimat, tapi kita paham juga kan ya, kalau atau itu misalnya ada lagi sholat terus melihat sesuatu, misalnya kucing atau gitu. Udah kaget, udah ngomong itu batal.
Bagaimana kalau satu huruf saja saya mah? Au biharfin, atau batal juga kalau mengucapkan satu huruf tapi mufhamin, yang difahami itu harfin. Satu huruf tapi paham orang. Kalau dalam bahasa Arab itu ada satu huruf itu misalnya seperti fi misalnya. Fi gitu. Atau qi gitu. Atau i misalnya. Kalau fi itu kan dari al-wafa, fi tunaikanlah, fi. Atau jagalah, i. Wa'a ya'i, gimana tasrifnya? Wa'a ya'i wi'aya, waqa yaqi wiqaya. Kan fi'il amarnya itu waqa yaqi wiqayatan fahuwa waqin wa dzaqa mauqin. Qi asalnya iwqi, hanya saja karena i'lal, ibdal dan seterusnya jadilah hanya qi saja, satu huruf. Tapi itu artinya qi itu artinya jagalah gitu. Iwqi asalnya gitu. Itu batal juga gitu. Jadi kalau satu huruf tapi memberikan pengertian itu batal. Kalau bahasa Indonesia apa? Satu huruf yang A, apa artinya A? Satu huruf tapi dipahami. Oh, itu jadi panjang. Oh, gitu. Satu huruf tapi berupa perintah, itu agak susah ya kalau bahasa Indonesia ya. Pokoknya bahasa apapun kalau seandainya satu huruf tapi memberikan pemahaman biharfin mufhamin itu batalat sholatu, batal sholatnya gitu. Bagaimana kalau saya mengucapkan dua huruf itu atau satu huruf yang dipahami tapi saya lupa? Illa innasiya, illa kecuali innasiya, kalau lupa itu musolli, kecuali kalau lupa orang yang lagi sholat. Kirain udah selesai sholatnya, baru assalamualaikum ke kanan, begitu lihat ke kanan ada siapa gitu, kamu udah datang misalnya gitu. Belum salam sekali lagi, belum selesai sebetulnya. Assalamualaikum ke kiri. Nah, kalau lupa misalnya tidak apa-apa, illa innasiya, lupa bahwa dia sedang sholat gitu. Tapi qolilan, kalau lupanya tapi ngobrol panjang, ngopi gitu, ini belum selesai ternyata sholat, ya nggak bisa, tetap saja batal sholatnya ya. Jadi kalau seandainya lupa dan qalilan, takallama qalilan, itu masih bisa ma'fu, masih bisa dimaafkan gitu. Wa qalla. Jadi ada yang diucapkan tetapi tidak membatalkan itu pertama kalau lupa, yang kedua waqalla, dan kalau sedikit yang diucapkannya itu. Sedikit itu berapa huruf ya, kan relatif juga ya. Nah, pokoknya sedikit gitu. Kalau sedikit dan lupa itu tidak membatalkan. Ada satu riwayat di dalam tradisi hadis itu bahwa Muawiyah bin Al-Hakam di sini diceritakan pernah takallama katanya, takallama jahilan. Dia tidak tahu bahwa itu membatalkan, lalu ketika sholat dia berbicara gitu. Apa nih kalimatnya ini? Waskala amahu ma sya'nukum tangduruna ilayya. Aduh, celakalah ibuku itu. Apa yang kalian lihat? Kenapa kalian melihat memandang aku mungkin gitu. Maka diriwayatkan dalam kisah itu bahwa ketika mengucapkan itu Rasul lewat, tapi Rasul tidak menyuruhnya untuk membatalkan, tetapi setelah itu kemudian dikasih tahu saja gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi relatif juga ya. Banyak atau sedikitnya itu tergantung dari konteksnya barangkali.
Apalagi yang membatalkan sholat? Wabil af'alil katsiratil mutawaliyati. Wabil af'ali, dan dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan al-katsirati yang banyak, al-mutawaliyati yang berturut-turut gitu. Kalau ketika sholat khauf misalnya, sholat khauf itu sholat dalam keadaan perang, bisa jadi memang ada gerakan-gerakan yang mungkin harus lirik kiri, lirik kanan gitu. Itu dimaklum. Tetapi kalau dalam sholat biasa, ketika ada gerakan-gerakan yang al-katsirah, al-mutawaliyah, itu membatalkan sholat. Nah, kalau dalam peperangan kan biasa kan, ketika ada gerakan sholat, misalnya shop yang paling depan itu ruku, yang belakang malah jaga-jaga kan. Nah, bisa jadi dia lihat kiri, lihat kanan gitu. Jadi ada gerakannya itu banyak gitu. Itu tidak membatalkan sholat ketika sholat khauf namanya, sholat takut, dalam ketakutan, berjaga-jaga. Tapi kalau dalam keadaan normal, hal itu membatalkan sholat. Jangan melakukan gerakan yang berturut-turut dan gerakannya itu mencolok. Al-katsirah itu mungkin mencolok ya. Al-af'al al-katsirah al-mutawaliyah. Kasalasi harokatin, seperti 3 gerakan. Ada 3 gerakan, baik gerakannya itu satu anggota tubuh 3 kali berturut-turut, maupun anggota tubuhnya beda-beda. Misalnya satu gerakan kepala, yang satu gerakan tangan, yang satu gerakan kaki misalnya. Itu 3-tiganya bergerak tuh. Salasi harokatin. Maka ya itu membatalkan. Misalnya pegel gitu lehernya begini. Wah, 1, 2, begini lagi. Ya batal lah jelas ya. Itu namanya salat harakatin. Atau tangan saja tapi begini-begini, ya itu udah 3 kali kan. 3 salasi harakatin, membatalkan salat. Kalau soal 3 gerakan ini, karena dia signifikan begitu, baik lupa maupun sengaja, tetap saja batal. Jadi la farqa fi dzalika bainal amdi wan nisyan, kata Syekh Nawawi dalam penjelasannya itu. Itu sama saja karena menghilangkan kekhusyuan, baik sengaja, apalagi kalau sengaja, maupun tidak sengaja. Kecuali kalau sedikit ya. Nah, kalau sedikit tidak membatalkan salat, tapi kalau banyak membatalkan. Wabil harokatil mufritoti, yang berikutnya wabil harokati, yang membatalkan salat lagi itu, dan dengan gerakan, satu gerakan sebetulnya, tapi al mufritoti yang berlebih-lebihan gitu. Hanya satu gerakannya, tapi kaget mungkin, lalu apa ya, keras begitu, seluruh badan berbalik misalnya, 1 kali tapi berbalik gitu, dari menghadap barat kemudian jeluk tiba kayak dansa. Apa motivasinya nggak tahu juga. Pokoknya kalau yang gerakannya itu berlebihan, itu membatalkan sholat. Kan ketika kita membahas ini diulas sebelum libur ya, ada yang jemaah kita yang menanyakan bagaimana kalau ada imam yang yaitu ketika salatnya itu goyang-goyang gini ya, apakah itu membatalkan kan gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ininya agak gerak-gerak gitu. Nah, kalau itu tidak berlebih-lebihan, jadi itu seperti irama gerakan kayak zikir barangkali ke bawah irama sedikit, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau satu gerakan dari menghadap ke barat menjadi ke selatan misalnya, atau loncat, itu walaupun satu gerakan membatalkan salatnya. Kadang-kadang kan ada gitu ya, jadi saking nikmatnya agak sedikit seperti ketiup angin gitu. Wa bi ziyadati ruknin, dan berikutnya yang membatalkan sholat itu dengan tambahan
atau menambah satu rukun fi'liyin yang berupa gerakan dengan sengaja lagi. Jadi sujudnya ditambah misalnya, padahal tidak ada alasan untuk menambahnya, maka itu batal salatnya. Atau rukunya ditambah, udah ruku kemudian i'tidal, ruku lagi deh, ruku lagi, i'tidal lagi, batal salatnya. Itu namanya ziyadati ruknin fi'liyin. Bagaimana kalau menambah rukun yang tidak dihitung rakaat tapi karena masbuk? Ya tidak apa-apa. Misalnya ketika kita mau makmum, imamnya itu sedang sujud gitu. Misalnya rakaat pertama lah. Kita udah siap makmum, kan disunahkannya sesegera mungkin masbuk itu kan. Begitu imamnya sedang sujud, kita langsung sujud kan. Itu kan tidak dihitung rakaat kan. Karena sudah kelewat ruku, kelewat ini. Artinya itu ziyadatu ruknin fi'liyin sebetulnya. Tapi itu tidak termasuk karena dia sedang masbuk, tidak apa-apa. Nah, ketika udah selesai dengan imamnya, dia sholat, rakaat yang tadi itu tidak dihitung. Sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, sujud lagi berdiri itu dengan dihitung rakaat. Artinya itu ziyadati ruknin fi'liyin, tambahan rukun yang sifatnya perbuatan. Tapi karena dia masbuk, li ghairi mutaba'ati masbuqin li imamihi, tidak terkecuali. Maksudnya terkecuali kalau seandainya sedang masbuk gitu ya, tidak apa-apa. Wabil harokatil wahidati, berikutnya itu yang membatalkan sholat adalah dengan satu gerakan atau satu langkah, mungkin juga satu tepukan. Jadi bisa langkah, bisa tasfiqoh, itu tepuk tangan ya, tepuk begitu ya. Itu tasfiqoh namanya, ada penjelasannya. Kalau khutwah melangkah dia sebetulnya melangkahnya juga tidak berlebihan, sedikit saja melangkah ke depan, mungkin melangkah ke belakang, mungkin tepuk tangan kayak ada lalat atau gimana gitu ya. Tetapi dia bermaksud dengan itu lila'bin, wabil harakatil wahidati lila'bin, untuk main-main, itu batal gitu. Bukan misalnya kalau perempuan kalau mengingatkan imam kan pakai tepuk ya, gimana? Gitu ya? Begini. Ya. Kalau ada tujuannya yaitu mengingatkan imam, tidak apa-apa. Ketika imamnya lupa ya, kan perempuan kan bukan subhanallah kan. Tapi kalau lila'bin, maka itu membatalkan. Kemudian wabil ukuli, yang membatalkan sholat juga al-ukul. Ini bacanya bukan al-akli ya, tapi al-ukul, beda. Kalau akli apa artinya? Al-akal, makan. Tapi kalau ukul itu makanannya. Wabil ukuli aybidomata ini, dan batal sholat itu karena ada makanan, al-makul, sesuatu yang dimakan, yang tersisa barangkali gitu ya. Kalau makan jelas, kalau makannya ya jelas ya, membatalkan sholat. Kalau dibaca al-akala misalnya, al-akal gitu. Ini al-ukul saja, wabil ukuli wasyurbi, dan ada minuman yang masuk begitu ke dalam jauf kita, maka itu membatalkan sholat. Misalnya habis wudhu terus langsung sholat, ternyata di mulut kita masih ada air bekas wudhu, diminum, batal nggak? Ayo, batal.
Kalau sudah masuk sholat, minum kan. Atau habis makan, makan kan tidak membatalkan wudhu. Minum, batal, sholat. Ketika sholat itu ada sisa makanan, al-ukul namanya, al-makul gitu. Wah lumayan nih, satu remeh, apa remeh? Ya, satu biji nasi, beras, lumayan deh, makan juga, ya batal, hati-hati gitu. Ya, walaupun ada penjelasan bahwa kalau makanannya itu lebih kecil daripada semut katanya gitu, itu dianggap kola, itu tidak apa-apa katanya. Gitu. Nanti ada penjelasannya sedikit di sini. Bagaimana kalau lupa saya? Setelah wudhu keminum, ada sisa makanan kemakan, lupa aja, refleks itu illa innasiya. Nah, hukum itu enak sekali ya. Kalau lupa illa innasiya, kecuali kalau lupa udah diajarin, udah ngaji kemarin itu bahwa kalau seandainya ada sisa makanan atau ada air wudhu yang masih di mulut terus keminum itu batal, lupa itu. Nah kalau lupa nggak apa-apa. Jadi memang uzur sholat saja kan, a'dzarus sholati an-naumu wan nisyanu, tidur dan lupa itu sholat itu bisa dimaklum kalau kelewat itu. Kalau uzur tidur, ketiduran atau lupa itu. Atau mu'alaf mungkin baru masuk Islam, ya itu nggak batal sholatnya. Kalau seandainya belum tahu itu ya. Illa innasiya, kecuali kalau lupa. Wa qalla, dan kalau sedikit. Wa qalla, dan kalau sedikit gitu. Kalau banyak udah pasti batal deh gitu. Nah, di sini ada penjelasannya nih dari Syekh Nawawi. Idza akala aqalla min sumsumatin lam tabtul katanya. Kalau seseorang itu memakan sisa makanan, tapi makanan itu lebih sedikit, lebih kecil daripada sumsumah. Ya, sumsumah itu ya semut kecil itu. Berarti yang lebih kecil dari semut apa? Tongok. Tahu tongok nggak? Itu mah tidak batal gitu, kalau kemakan segede gitu. Walaupun itu dalam hal itu ada ulama yang berpendapat tetap batal juga katanya. Wa fi sumsumah wa qadriha wajhani. Ada dua pendapat. Yang paling sahih itu batal tetap katanya. Tetapi sebagian lagi mengatakan tidak batal. Gitu ya. Bagaimana kalau kita habis makan es krim nih? Sebelum sholat makan es krim. Udah selesai es krimnya, sholat. Lagi sholat itu masih ada rasanya. Masih ada rasanya. Ada manisnya. Kemakan, tapi nggak ada es krimnya, cuma ada rasanya. Batal nggak? Tidak batal katanya, kalau hanya rasanya saja itu. Cuma bagaimana membedakan hanya rasanya saja gitu ya. Tidak apa-apa itu. Kalau dipastikan itu hanya rasanya saja. Amma lau baqiya launu nahwi qahwatin fayadurru katanya. Wah, kalau habis ngopi ada rasa kopinya, ada warna kopinya juga, sisa kopinya batal tuh Mas Atung. Jadi kalau habis ngopi hati-hati ya, kalau mau sholat gitu ya ampasnya gitu ya, ampasnya gitu. Ini saking hati-hatinya itu ya. Yang berikutnya yang membatalkan sholat lagi itu wabiniyati qat'is sholati. Nah ini juga sering ya, sering menjadi pertanyaan maksudnya. Dan batal sholat biniyati qat'is sholati, karena niat memutuskan sholat. Ketika lagi sholat, ntar dulu deh,
ntar saya ulang sholatnya. Nah, itu udah niat itu, niat memutuskan sholat, batal sholatnya. Saat itu juga ya. Walaupun ragu-ragu, tapi dia udah niat memutuskan sholat, ya batal. Wa bi ta'liqi qat'iha, dan karena sebab menghubungkan, memutuskan sholat itu. Wa bi ta'liqi qat'iha, maksudnya menghubungkan dengan sesuatu yang lain. Di ta'liq, saya akan putuskan sholat kalau seandainya bulan bertemu dengan matahari misalnya. Iseng aja gitu. Pokoknya saya akan putuskan sholat saya kalau seandainya apa ya? Kalau seandainya apa kira-kira? Kalau apa? Oh, ini kalau imam sholatnya panjang, saya putus aja deh. Ya putus udah. Batal sholatnya saat itu juga. Gitu. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Padahal belum tahu panjang atau pendek gitu ya imamnya itu. Iya. Walaupun sesuatu yang walau muhalan adian wala aqlian. Jadi walaupun sesuatu yang dikaitkannya itu sesuatu yang mustahil sebetulnya. Mustahil secara common sense, mustahil secara logika gitu. Tetap saja gitu batal gitu. Makanya jangan mengaitkan sesuatu, batalnya sholat itu dengan sesuatu gitu. Baik itu mustahil akli maupun mustahil syar'i gitu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan nih katanya. Yang namanya mustahil itu kan ada dua macam, kata Syekh Nawawi. Yang pertama itu ada muhalun lidzatihi. Secara sifat perbuatan itu, sesuatu itu memang mustahil. Lidzatihi, ya ada yang li ghairihi. Misalnya kalau yang lidzatihi itu yang secara kebiasaan dan secara logika tidak mungkin. Misalnya kalau hitam dan putih itu bisa menjadi satu gitu, maka saya akan batalkan sholat saya gitu. Misalnya gitu ya. Atau hal-hal lainnya lah. Pokoknya banyak contoh yang bisa kita buat. Contohnya misalnya kalau GoFood datang ketika saya masih satu, saya akan putuskan sholat saya. Kasihan dia nunggu, batal sholatnya. Pernah nggak begitu? Lagi pesan gitu GoFood gitu. Ini hujan, kok lama. Tapi ini kalau nggak sholat ini nanti keburu isya itu. Aku sholat deh. Tapi nanti kalau seandainya ada keleneng, saya batalkan sholatnya. Batal sholatnya. Berarti kalau begitu harus, ya udah pokoknya sholat itu soal pilihan gitu ya. Jangan mengkaitkan sesuatu dengan, jangan mengaitkan batalnya sholat dengan sesuatu. Wabi taraddudi, ada lagi batal sholat itu karena ragu-ragu fihi dalam hal memutuskannya. Nah, kalau ini mah ragu-ragu. Aduh, terusin nggak ya? Terusin nggak ya? Terusin deh, tapi enggak deh, tapi terusin deh, terus aja gitu. Ragu-ragu. Baik sebentar maupun lama gitu. Maka itu batal sholatnya. Pada saat itu juga ya. Fatabtulu halan. Pada saat itu juga batal. Kalau dia taraddud, ragu-ragu gitu. Mungkin dia ragu-ragu tadi wudunya saya sempurna nggak ya? Aduh tadi tuh, padahal udah lagi sholat, batal sholatnya. Nah masalahnya kalau terus-terusan begitu gimana kalau nggak sholat nanti? Oleh karenanya da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang bikin engkau ragu, ambil sikap yang tidak bikin engkau ragu. Udah pada dasarnya saya tadi udah wudu, udah sempurna kok wudu saya gitu. Harus gitu ya. Jangan taraddud, jangan syak. Di sini juga Syekh Nawawi menjelaskan wal muradu bi taraddudi ayat ra'a syakkun munaqidun lil jazmi.
Jadi yang membuat yang membatalkan sholat itu taradud itu maksudnya ada keraguan yang mengakibatkan hilangnya kepastian dalam diri. Tapi kalau misalnya ada was-was yang menggoda banget dalam diri kita, sholat kita, disebutnya itu was-wasin kohriyin. Jadi was-was aja bawaannya itu tidak membatalkan sholat. La mu'akhadati biwaswasin kohriyin fi sholati, gitu. Berarti itu mah penyakit gitu ya. Ini mah ragu-ragu yang tidak biasanya gitu. Kemudian juga yang membatalkan sholat wabi ayam dia, wabi ayam dia, dan karena lewat apa ruknun, salah satu rukun dari rukun sholat, lewat itu maksudnya dilakukan, ma'asyaki, disertai rasa ragu, fi niyati taharrumi, dalam hal niat takbiratul ihramnya, gitu. Sudah masuk begitu baca Fatihah, tapi dia tuh masih ragu. Tadi itu saya niat udah bener apa enggak ya? Saya tuh niat sholat zuhur apa sholat asar tadi itu ya? Gitu. Ragu dia. Hal nawal zuhron au asran. Gitu. Nah, kalau begitu batal sholatnya. Gitu. Ya, padahal sudah masuk baca Fatihah misalnya. Ya. Au yatulu, atau fi niyati taharrumi, au yatulu zamanus syakhi, atau memanjang, bertambah apa? Zamanus syakki, saat ragunya itu. Jadi sebetulnya rukunnya belum kelewat, surat Al-Fatihahnya itu belum, tetapi ragu dalam hal niatnya terus-terusan. Jadi misalnya masih Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, sambil dalam hati itu tadi itu saya niat zuhur apa niat asar ya gitu ya. Nah, itu masih belum masuk ke rukun sholat Fatihah, itu batal kalau seandainya kelamaan, gitu ya. Banyak sekali yang membatalkan sholat ini. Faslun, adapun ini satu fasal. Wasurito, dan disyaratkan, ma'ama marro, ma'ama bersama dengan syarat-syarat marro yang sudah lewat, liqobuliha, untuk diterimanya sholat kita, indallahi, di sisi Allah, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Apa yang disyaratkan? Nah, ini naibul fa'il dari mana nih? Dari wasurito, ya. Para ustadz, ustadzah, para guru di MTS, di MA yang pegang kitab, para pembina, sebaiknya itu betul-betul sambil memperhatikan bacaan, mana fiilnya, mana fa'il, naibul fa'il, sambil ngasah lagi ya. Wasurito, dan disyaratkan ma'ama, beserta dengan sesuatu syarat-syarat marro yang sudah lewat itu liqobuliha, untuk diterimanya sholat, indallahi, di sisi Allah, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Apa yang surito itu? Ayyaksida, hendaknya bermaksud, menyengaja. Itu siapa berarti? Al-musolli, ya, fa'ilnya itu al-musolli. Ayyaksida, menyengaja itu al-musolli, biha, dengan as-sholat, dengan sholatnya itu wajhallahi ta'ala. Wajhallahi ta'ala. Jadi maf'ul bih dari ayyaksida. Ayyaksida biha wajhallahi ta'ala. Menyengaja untuk wajhallahi ta'ala itu berarti karena Allah ta'ala. Wahdahu, semata-mata Allah. Jangan karena niat sholat itu lit-tom'i fis sawabi fil jannah misalnya. Saya supaya dapat pahala surga, saya sholat. Supaya saya tidak masuk neraka, saya sholat. Supaya gitu.
Sholat itu ya sudah, pokoknya sebagai seorang hamba kita kewajiban sholat, maka lillahi ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas, wajhallahi ta'ala. Nah, di sini Syekh Nawawi menarik juga nih memberikan penjelasan. Memang ikhlas itu kan tidak mudah katanya. Ada 3 tingkatan ikhlas dalam sholat itu katanya. Fal awal yang pertama itu apa? Yaitu lillahi ta'ala. Pokoknya saya niat sholat itu lillahi ta'ala. Karena saya seorang hamba Allah, saya beribadah. Itu adalah a'la darajatil ikhlas katanya. Tingkat ikhlas yang paling tinggi, yang paling baik. Wasani, kalau yang kedua, awsatuha. Nah, yang kedua itu apa? Yang pertengahan. Yang pertengahan itu berarti yang niat sholatnya itu supaya dapat pahala, supaya dapat surga, supaya dijauhkan dari api neraka. Nah, itu masih boleh, masih ikhlas, tapi di bawahnya gitu ya, kata Syekh Nawawi. Wasalis, yang ketiganya adnaha, ada tingkat ikhlas yang paling rendah, yaitu apa? Saya niat sholat itu ayatasarrafa biha, supaya ya saya jadi hamba yang mulia, supaya saya jadi hamba yang terpuji di hadapan Allah. Jadi memang berat ya, ingin menjadi hamba yang terpuji di hadapan Allah saja itu seolah-olah bukan ikhlas yang paling ini. Berat sekali ikhlas itu. Tapi itu tetap ikhlas, hanya saja adnaha, yang minimal gitu ya. Nah, kalau selain dari itu, kata Syekh Nawawi, fawara adalika riyaun wasum'atu. Selain dari itu namanya riya. Kalau niat sholatnya itu ingin supaya dipuji oleh atasannya atau disenangi oleh temannya, nah itu riya namanya. Riyaun wa sum'atun. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa makaluhu, makal ya, betul ya. Makaluhu, tempat, makal apa makul ya? Ada wawunya enggak? Makal ya. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa makaluhu, tempat makanannya, wa mabusuhu, dan pakaiannya, wa musollahu, dan tempat sholatnya, halalan, itu halal. Oh, berarti bukan tempatnya ya, makanannya berarti ya. Jadi syarat diterimanya sholat itu selain dari suci yang tadi yang sifatnya fikih, itu juga makanan kita, wa malbusuhu, dan pakaian kita, wa musollahu, dan tempat sholat kita, itu juga halalan, harus halal. Karena di sini ada keterangan yang menjelaskan malam yakun mad'amuhu min halalin, barang siapa yang makanannya sehari-harinya itu diperoleh dari sesuatu yang tidak halal, lam yaksif an qalbi hijabun, hatinya akan selalu tertutup, tidak akan tersingkap, tidak akan ada cahaya yang masuk. Wa tasaru'at ilaihi al-uqubat, katanya dia gampang mendapatkan cobaan, dia gampang mendapatkan ketidakbaikan, keburukan ya. Sholatnya nggak manfaat, puasanya nggak manfaat, naudzubillah summa naudzubillah, itu ya. Ada di sini beberapa keterangan ininya, silahkan dibaca itu. Barang siapa yang membiasakan dirinya makan makanan itu halal, pokoknya walaupun sedikit, pokoknya yang penting halal. Man akalal halal lana qalbuhu. Siapa yang makanannya selalu yang halal, maka hatinya akan lembut, hatinya akan tentram. Wa qalla naumuhu, tidurnya juga tidak banyak begitu. Jadi walam yahjub an hadratillahi ta'ala, dan ia tidak akan terhalang dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir di situ Syekh Nawawi mengutip satu hadis Rasul, man shalla fi thawbin,
barang siapa yang sholat mengenakan satu pakaian fi thawbin bi asrati darohima, yang harganya itu 10 dirham. Wa fiha, dan di dalam 10 dirham itu dirhamun, ada 1 dirham saja min haromin yang berasal dari sumber yang haram, lam tuqbal lahu sholatun, sholatnya tidak akan pernah diterima. Meskipun yang lainnya halal, gajinya halal, tapi nyelip ada satu hasil korupsi misalnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayahdura, dan hendaknya hadir. Ini syarat diterimanya sholat berikutnya. Wa ayahdura, dan hendaknya hadir apa qalbuhu, hatinya itu musolli, fiha, di dalam itu as-sholat, hadir. Karena hudurul qalbi itu adalah ruhus sholat. Sholat tanpa kehadiran hati ya percuma, tidak akan memberikan dampak untuk mencegah keburukan di dalam dirinya ya. Falaisa, maka falaisa lahu ya. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi al-musolli min sholatihi, dari sholatnya itu al-musolli, illama, kecuali sesuatu aqala, yang berakal atau yang difikirkan, minha, dari itu as-sholat. Maksudnya apa? Wa ayahduru qalbu fiha falaysa lahu min sholati illa ma aqala minha. Ya, kalau seandainya tidak hadir hatinya, maka sholatnya itu tidak berbekas apa-apa, illa ma aqala minha, kecuali hanya sebatas yang difikirkan secara logika saja bahwa ia sudah sholat gitu. Kamu sudah sholat? Sudah. Tapi kalau sebetulnya amal-amalannya, makanannya berasal dari yang haram, walaupun sudah sholat, ya sebatas sudah sholat saja secara fikih, tapi pada dasarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Yang terakhir, wa alla ya'juba, dan hendaknya tidak ujub itu al-musolli biha, dengan sholatnya itu. Ujub ya, apa ujub itu ya? Ujub, riya, takabur gitu. Ujub itu kalau dia sholat, lalu dia berpikir bahwa saya sudah sholat, maka saya berhak mendapatkan pahala dari Allah gitu. Karena saya sholat gitu. Saya sudah sholat, ya, saya pantaslah mendapatkan surga dari Allah. Jadi, itu ujub namanya. Kalau yang tidak ujub itu, ya Allah, saya dengan sholat saja saya belum tentu masuk surga, apalagi kalau saya tidak sholat. Itu sikap tidak ujub namanya. Harus dibalik begitu ya. Saya tuh sebetulnya tidak berhak ya Allah untuk mendapatkan surgamu, ridhomu, tapi apalagi kalau saya tidak sholat. Seperti apa namanya, syairnya suka kita baca itu, Abu Nuwas katanya ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirul dzanbil azimi. Kalau di Sunda mah suka diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga, namun moal kiat nandangan neraka, mugi Gusti kersa maparinan taubat, ngahapunten kana tingkah anu lepat. Ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama Nusantara, menerjemahkan nazom-nazom ke dalam bahasanya, lalu disusun rimaknya sedemikian rupa, dan itu menjadi melekat di saya. Kan menghafal ini ketika saya SD kan, ya saya nggak pernah sengaja menghafal, tapi masih ingat, keluar begitu saja gitu, masuk di dalam hard disk saya yang paling dalam gitu, keluar begitu saja. Itu kan kalau bahasa Arabnya kan mungkin kita nggak paham misalnya gitu ya, orang Sunda gitu ya, tapi begitu dibaca itunya
sampai Merbei apa Merbei itu apa? Merbei Cipanon, Brebes Mili gitu ya. Ya itulah spiritualitas di situ. Ya. Seringkali kalau kita paham maknanya, kita bisa lebih menghayatinya. Baik jemaah Ahmadiyah rahimakumullah, saya cukupkan dulu sampai di situ untuk pembacaan kitab Sulam Taufiknya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan terus kita istiqomah bisa melanjutkan ngaji ngasuh kita ini ya. Kalau ada dari jemaah yang mau disampaikan, silahkan. Sok yang dari studio dulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Kiaman terkait tentang yang menambah rukun dalam sholat ya. Kan di sini kan memang saya melihat kegiatan santri ya Pak Kiai. Ada beberapa santri yang memang dia tuh dikasih tahu terkait tentang mengusap wajah ketika setelah kunut. Nah, tapi kalau dilihat-lihat masih banyak nih yang ditanya jawabannya refleks Umi, soalnya kan itu doa Ketika sholat. iya itu satu. Nah itu bagaimana kalau memang kejadiannya karena refleks itu, Kak, tapi dia tahu hukumnya itu makruh kan dalam kitab Ar-Rafiqul Budiyah juga. Terus yang kedua terkait tentang rasa was-was yang di pojok paling bawah taruh tadu. Itu bagaimana kalau ada kasusnya seorang ibu yang memang punya anak kecil, biasanya kan memang nggak bisa diem tuh, taruh di toddler yang biasa jalan-jalan, ketika lagi sholat itu anak tuh mau jatuh gitu, posisinya dilihat lagi sholat. Nah itu kan ibunya was-was antara batal atau tidak. Tapi ketika anak itu mau jatuh nggak jadi jatuh, jadi ibunya nggak jadi batalin sholat. Itu gimana status sholatnya? Apakah tetap batal atau memang boleh dilanjutkan? Tuh. Dan yang terakhir terkait tidur ketika sholat. Mungkin di sini kasusnya subuh seringnya kali ya. Karena mungkin imamnya sholatnya agak panjang, jadi dia agak kejadian tuh merem sejenak, tahu-tahu udah itu langsung gerakan, beda gerakan. Itu bagaimana hukum sholatnya? Sedangkan tadi rasanya kan belum ada tuh yang itu. Nah, saya tanyakan seperti itu Pak. Sekian, terima kasih. Wah, iya banyak nih ya. Ada 3, mudah-mudahan nggak lupa. Yang pertama menambah gerakan, mungkin bukan menambah rukun kalau sekadar mengusap wajah. Tadi kan refleks itu ya, refleks mengusap. Kalau gerakan mengusap wajah dan satu kali misalnya ya belum termasuk salah satu harokatin, tapi kalau begini-begini misalnya itu 3 kali tuh, 1, 2, 3 itu ya, tapi kalau begini misalnya 1 itu 1 tuh. Nah kemudian begini 1 sebetulnya karena dia udah berhenti, tidak mutawaliyatin. Tadi kan mutawaliyatin gerakannya gitu ya, al-katsiro al-mutawaliyah, itu yang membatalkan. Tapi kalau misalnya gini kemudian mata itu sebetulnya tidak membatalkan gitu ya. Kalau bicaranya membatalkan atau tidak, tentu kalau yang lebih baik ya khusyuk lah gitu. Tapi kan kadang-kadang tidak bisa ini kan bicara hukum batal atau tidak, itu yang pertama. Tapi itu kan bukan rukun, bukan menambah rukun ya, gerakan. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang ibu, maksudnya seorang ibu yang sholat kemudian anaknya masih kecil mau jatuh gitu, terus ternyata nggak jadi jatuh gitu ya. Dia niat membatalkan sholat atau tidak gitu. Kalau tidak niat membatalkan sholat, cuma kelihatan misalnya gitu ya. Kayak bikin gerakan misalnya tangannya tapi enggak jadi ya sudah gitu, misalnya enggak jadi ini. Tapi dia tidak membatalkan sholat ya tidak batal. Tapi kalau misalnya dia sholat, kalau si dedek ini turun dari kursi, saya batalin sholat saya, ya batal sholatnya gitu. Walaupun enggak jadi anaknya enggak jadi turun dari kursi itu tetap batal.
Niatnya mau. Iya, kalau anaknya kan ini yang membatalkan bukan soal anaknya itu, dirinya taklik mentaklikkan taklik qat'iha, taklik qat'i sholat, menghubungkan putusnya sholat itu dengan kalau seandainya dia gitu ya, itu sudah batal, sudah mentaklikkan itu gitu. Apalagi kalau ternyata kemudian turun dan dia ini lebih batal lagi, menghubungkan saja sudah batal. Jangan menghubungkan gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau tidur lagi sholat subuh, kemudian imamnya membaca setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, inna, kirain hanya Yasinnya saja, ternyata terus dibaca, dia ngantuk misalnya, tidur gitu, ngantuk begitu ya, ngantuk gitu ya. Tiba-tiba kemudian dia terjaga karena ruku, tapi dia tidak jatuh, ya, tidak batal salatnya. Makmum nggak baca Fatihah juga, menurut sebagian ulama kan, ya sudah pokoknya makmum ikuti saja gitu. Kecuali kalau dia terjengkang misalnya, gitu ya. Apalagi mungkin ngantuknya sekedar ngantuk sedikit begitu, tidak apa-apa gitu, tidak membatalkan salat. Ya, suka ada ya santri begitu ya. Iya, setelah sholat juga masih pada merem aja santri. Ya begitulah itu ya dinamikanya. Disitulah pendidikan di pesantren itu yang membedakan dengan tidak di pesantren kan, yang seperti itu ya, bagaimana melawan ngantuknya gitu. Kelak kan jadi kenangan kan. Kalau di rumah kan tidak ada paksaan seperti itu ya. Ya. Baik. Oh ya, ada yang raise hand. Ibu Latifah, mangga Ibu Latifah. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Pak Kiai. Amin, amin. Izinkan saya bertanya. Yang pertama, kalau kita puasa itu kan kadang suka menahan ludah gitu. Menahan ludah gitu. Nah, ketika dalam kondisi sholat ternyata udah kita keluar, apakah itu boleh ditelan saat sholat gitu di siang hari? Kemudian ketika yang tadi ada makanan tertinggal di mulut, mungkin bagi usia-usia tertentu yang memang sudah ada masalah di giginya, itu juga ada nyangkut, tapi ketika sholat tuh dia bisa keluar. Nah, apakah lebih baik itu kan ditelan kan batal, tapi apakah kita bisa untuk mengeluarkan itu dengan gerakan gitu? Apakah boleh seperti itu? Ya. Kemudian ketika kita perempuan ya, kalau sholat pakai mukena, ketika sujud saat telapak tangan kita tertutup oleh mukena itu sendiri, jadi nggak ketika napak di sajadah ternyata kita ada mukena yang kita tumpangin gitu, apakah itu sah sholatnya? Jadi otomatis telapak tangan kita tidak tersentuh ke sajadahnya, tapi tersentuh di mukenanya. Kemudian ada beberapa ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan nggak lupa nanti, kalau ingatkan. Iya. Ketika kita sholat itu kan ada kipas angin, kemudian ternyata mukena kita tersingkap. Nah, ketika kita membetulkan itu, apakah itu juga batal atau tidak gitu? Iya. Mungkin itu aja Pak Kiai. Ya. Ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Bu Latifah. Mudah-mudahan nggak lupa nih, ada 4 nih. Yang pertama, kalau sedang puasa ya, kemudian ada air ludah itu, bukan ketika sholat berarti ya konteksnya ya, batal atau tidak begitu. Kalau air ludah tidak, yang seperti tadi sholat itu juga yang membatalkan itu kalau dari bekas air wudhu kemudian masih tersisa airnya. Ketika sholat itu ternyata masih ada airnya, keminum, nah, karena itu air dari luar. Tapi kalau dari ludah itu dari dalam, itu bagian dari metabolisme tubuh kita ya, proses tubuh kita tidak membatalkan. Kemudian yang kedua, kalau ada sisa makanan di gigi ya, kalau tidak salah tadi ya, kalau sedang sholat, maka ketika misalnya keluar gitu tiba-tiba dari sela-sela gigi teh gitu, kangkung gitu,
Waduh, kangkung panjang bener ya kangkung ya. Keluarkan, maksudnya jangan dimakan gitu. Kalau bisa keluarkan tanpa gerakan yang salasu harokatin mutawaliyatin tidak apa-apa, keluarkan silahkan gitu ya. Kalau kan bukan najis kan, jadi kalau bukan najis ya tidak apa-apa itu. Nah, mungkin atau kadang-kadang juga suka ada terus gitu. Jangan itu mata itu batal ya memang itu. Jadi nyiduh meludah itu ya. Ke muka orang lagi, ke sampingnya lagi gitu. Aduh itu. Ya, iya, jangan. Tuh, terus apalagi tadi ya? Itu yang kena kan untuk nutupin. Oh, ya, yang betul. Terima kasih diingatkan. Kalau perempuan sedang sujud kemudian telapak tangannya kan tidak boleh terkena oleh mukena yang kita bawa-bawa kan. Jadi harus napak gitu ya, harus napak. Maksudnya mukena itu yang ke bawah-bawah itu, ke bawah gerak maksudnya, jangan menghalangi anggota sujud kita itu. Termasuk jidat kan. Terus tadi pertanyaannya apa? Tersingkap. Membetulkan mukena yang tersingkap. Kalau tersingkap? Iya, kena angin itu tersingkap. Oh, kalau kena kipas angin, nyambung ya. Kalau kena kipas angin, kalau tersingkap, ya harus segera. Harus segera ditutup, tetapi jangan membuat gerakan yang berlebih-lebihan, apalagi 3 kali bergerak. Tapi ditutup itu harus segera malah. Misalnya ketika laki-laki juga misalnya, mungkin ya kalau laki-laki sarungnya misalnya ketiup angin begitu, ya harus segera. Kalau laki-laki sih kecil kemungkinannya ya, karena kan oratnya kan baina surah war rukbah gitu ya. Tapi kalau perempuan misalnya ketika sholat Idul Fitri di lapangan misalnya, kemudian ada angin, terbuka kakinya misalnya, itu bisa langsung ditutup saja, gitu. Tidak apa-apa gitu ya. Ya. Itu tidak termasuk dari gerakan yang membatalkan sholat. Gitu. Barangkali begitu ya dari Bu Latifah. Ya, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama Bu Latifah. Silakan Pak Zain. Belum terdengar suaranya. Halo, yes. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya. Tadi menarik sekali Pak Kiai mengenai tentang ikhlas. Oke, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kiat kita untuk meraih tingkat ikhlas nomor 1? Apakah bisa Pak Kiai dengan apa sih namanya level kita, seperti khususnya level saya lah seperti itu, apakah bisa untuk mendapatkan tingkat ikhlas nomor 1 gitu kan? Nomor 3 saja apakah bisa gitu nomor 1 Pak Kiai? Kemudian pertanyaan kedua, apakah indikator seorang hamba itu ikhlas? Apakah dia yang mengetahuinya dengan Allah atau memang orang lain bisa mengetahui Pak Kiai seperti itu? Kemudian yang ketiga, terkadang ketika kita bermuhasabah untuk diri kita sendiri itu terkadang ada rasa aduh kok sholat tapi kok masih melaksanakan hal yang tidak baik misalkan gitu ya, yang tidak terpuji misalkan. Terkadang kita down tuh Pak apakah harus sholat lagi apa enggak? Terkadang seperti itu. Bagaimana kiat-kiatnya Pak Kiai untuk supaya ya imannya stabil lah seperti itu. Terima kasih. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zain. Pertanyaannya, dialognya, ini bukan pertanyaan sebetulnya, lebih pada dialog yang begini tuh ya. Saya senang sekali. Karena saya juga belum tentu bisa memberikan jawaban yang memang sebenar-benarnya yang diharapkan. Apalagi pertanyaan soal ikhlas. Ikhlas itu mampu tidak sih kita itu mencapai ikhlas yang dijelaskan yang urutan pertama tadi, wajhallah lillahi ta'ala. Yang bisa menjawab hanya kita sendiri. Itu tidak bisa, kalaupun ditanya indikatornya apa sih seseorang itu ikhlas, itu juga kita hanya bisa melihat lahirnya saja gitu.
barangkali indikator lahiriahnya itu seseorang itu baik gitu secara sosial begitu ya. Baik, tidak kelihatan sombong, tidak kelihatan punya banyak kepentingan yang interest yang tidak sehat gitu. Barangkali itu ikhlas, kelihatan dia pengabdiannya gitu ya. Tapi itu lahir. Siapa yang tahu? Hanya Allah dan dirinya gitu yang tahu. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan yang disebut ikhlas itu, ikhlas yang sebenarnya itu adalah al-ikhlasu minal ikhlas. Ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Kalau seseorang mengaku ikhlas tapi masih merasa ikhlas, dia tidak ikhlas gitu. Nah, kata Al-Ghazali itu ikhlas yang sebenarnya itu adalah ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Gitu. Berarti dia nggak mikirin apa-apa. Dia mengabdi, dia bekerja, dia sholat, dia puasa, dia apa? Bukan karena ingin menjadi hamba Allah yang baik. Bukan karena ingin masuk surga, bukan karena apa-apa, apalagi karena ingin dipuji oleh mertua misalnya. Nah, tapi dia ya melaksanakan saja sebagai seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya aku ini ya hamba ya sholat, udah. Bahwa Allah mau memasukkan aku ke dalam neraka ya silahkan saja. Pokoknya saya sih menghamba saja ya. Kira-kira begitu gitu ya. Tetapi itu hanya Allah dan kita yang tahu ya. Tapi dengan kita terus memikirkan hal itu, Pak Zain, itu menjadi dorongan kan buat kita bahwa sebisa mungkin kita kalaupun tidak bisa yang paling tinggi, kita yang kedua deh. Kalau yang kedua kan lebih terukur tuh. Yang kedua itu kita sholat berharap kita ya masuk ke dalam surga dan ridho Allah. Kita tidak masuk ke dalam siksaan Allah. Itu kan ikhlas juga itu kan. Atau mungkin yang ketiga gitu. Yang ketiga mungkin lebih bawahnya lagi gitu ya. Tetapi masih tetap baik dibandingkan dengan tidak ikhlas gitu. Kemudian yang terakhirnya tadi apa Pak Zain menyebut soal kalau terkadang yang kalau misalnya kita sedang muhasabah buat kita, kadang kita merasa aduh kok melaksanakan hal ini ya. Iya, kita sudah beribadah, kita sudah mencoba ikhlas, tapi kok kita merasa masih saja melakukan hal-hal yang tidak sempurna gitu ya. Rasul itu pernah mengatakan bahwa tafakur sesaat, tafakur, tadabbur gitu, tafakur sesaat itu lebih baik daripada melakukan sesuatu 1 jam. Pesan moralnya itu adalah bahwa kita itu harus selalu tafakur, memikirkan tentang diri kita, tentang kekurangan kita begitu ya, tentang betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kok rasanya kok belum sebanding dengan amal ibadah kita gitu. Amal ibadah kita itu kok masih kurang, tapi kok nikmat dari Allah ini kok banyak banget gitu. Itu sangat baik gitu. Namanya tadabbur kan, tafakur, tadabbur gitu. Sehingga menimbulkan syukur gitu. Jadi bahwa kita merasa masih kurang ya tidak apa-apa. Namanya juga manusia, al-insan mahal khata' wan nisyan gitu, masih kurang gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan cara berpikir begitu ya insya Allah kesempurnaan akan sampai juga kepada kita, saya kira gitu. Mungkin Terima begitu kasih ya Pak Kiai atas jawabannya. Ya. Mohon doanya Pak Kiai semoga kita Amin, menjadi sama-sama yang buat kita semuanya ya. Makanya kita ngasuh ngaji bersama-sama itu memang ini sudah mulai masuk nih Imam Al-Habib Abdillah ini pengarang Sulam Taufik sudah masuk pada hal-hal yang sifatnya bukan hanya fikhiyah tetapi masuk ke dalam yang sifatnya itu batin. Makanya kalau kemarin syarat sholat itu suci menghadap kiblat, yang sekarang itu bukan hanya itu tetapi syaratnya itu adalah yang sifatnya itu hati gitu. Apalagi nih kesininya nih nanti nih bab rukun yang berikutnya itu kita akan membahas tentang rukun sholat.
Rukun sholat tuh kelihatannya kita udah hafal gitu. Wah, rukun sholat itu ada 17, 1, 2, 3. Tapi kalau kita nanti membahas bab niat saja, baru niat saja, Allahu Akbar itu, takbir itu, itu panjang. Dari membahas tentang niat takbiratul ihram saja, nanti ada rukunnya, ada syaratnya, sampai ada berapa? Kalau nggak salah ada 16 syarat bahwa Allahu Akbar kita itu diterima dan sah gitu. Ya gitu ya. Jadi ilmunya memang masih terus kita kumpulkan ya, saya juga masih terus sambil mengingat-ingat kembali. Mudah-mudahan kita saling memberi wasiat kebaikan ya. Ada lagi atau sudah? Sudah cukup ya. Baik, jemaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan ngaji kita ini bisa memberikan manfaat dan terus bisa kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita membaca salawat lagi ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Silakan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Walaysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.